Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama bisa Tholabul Ilmi bersama TV-mu, dan dalam kesempatan ini pula kita mengambil satu tema implementasi ZISWAF untuk generasi muda. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, ZISWAF adalah singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. 4 hal ini saling keterkaitan, tidak bisa lepas satu dengan yang lain. ZISWAF ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang amat dahsyat apabila kita mampu untuk memaksimalkan dari sisi pemberdayaan untuk mengambil dari para agniya sebagai muzaki. Kemudian ini juga akan menjadi hal yang amat dahsyat apabila pentasyarufannya bisa semaksimal mungkin dan tepat sasaran. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, ZISWAF ini adalah menjadi satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah memberikan persentase yang amat tinggi bagi umat Islam yang rela memberikan hartanya, terutama para muzaki dengan julukan orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masriki wal maghrib. Kebajikan bukanlah kebajikan yang menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebajikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa firriqobi wa aqamas sholata wa atuz zakah ila akhir, bahwa orang-orang yang mengikhlaskan hartanya, memberikan hartanya kepada kaum kerabatnya, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta-minta, serta kepada hamba sahaya yang dibebaskan. Dan dia mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, orang-orang inilah adalah salah satu golongan dari orang-orang yang bertakwa. Dan bahwa umat Islam adalah umat pilihan, umat yang memegang risalah kenabian dari Nabi Muhammad SAW, dan dia akan menjadi saksi dari umat-umat yang lain. Maka dari itu tugas dari umat Islam adalah bagaimana memiliki keadilan, kesejahteraan, memberikan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ibadah kalau itu dilakukan secara pribadi, itu kembalinya adalah kepada kita secara pribadi. Contohnya adalah sholat, puasa, qiyamul lail, itu semuanya kembali kepada kita. Tetapi ketika ZISWAF, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, ini akan membahagiakan bagi seluruh umat manusia.
inilah yang kemudian bagaimana umat Islam itu menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Kemudian dalam perjalanan bahwa di Indonesia ini ada undang-undang tentang zakat. Maka dari itu kita yang punya lembaga amil zakat maupun badan amil zakat atau dengan BAS, maka kita harus betul-betul memaksimalkan potensi yang ada di dalam lembaga tersebut dengan SDM yang jujur, amanah, yang bertanggung jawab, yang mampu untuk bertanggung jawab memanage yang ada di dalam lembaga tersebut. Itulah peran fungsi dari generasi muda, bagaimana memaksimalkan generasi muda untuk masuk di dalamnya. Salah satunya adalah dengan merekrut mereka yang mampu dengan IT, tapi beliau juga amanah, juga jujur, juga mampu untuk mencari terobosan-terobosan baru yang kemudian dia bisa mengangkat bagaimana agniya ini mampu kemudian ke depannya menjadi muzaki. Dan di dalam lembaga tersebut pun akan menjadi bagus dan terpercaya, sehingga para agniya pun mempercayakan semuanya kepada lembaga amil zakat. Kemudian yang kedua adalah potensi yang harus kita kembangkan adalah arah pentasarufan. Pentasarufan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf ini bisa dengan kepada anak-anak muda yang mereka secara notabene adalah dari golongan mustahik, yang sebenarnya dia punya potensi, dia bisa belajar bersama, dia pintar, tetapi karena terkendala dengan biaya, mereka harus berhenti di tengah jalan. Inilah yang harus kita bimbing, kita berdayakan untuk bisa memaksimalkan. Nah, kedepannya anak-anak muda ini yang kita dampingi, kita bimbing ini diharapkan menjadi muzaki yang punya potensi yang tinggi, yang kedepannya juga bisa menguatkan ekonomi umat Islam. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, jadi bagaimana kita memaksimalkan diri dengan segala sesuatu, baik itu arahnya dari para agniya untuk mengumpulkan zakat mereka, sodakoh mereka, infak mereka, kemudian wakaf mereka yang sekarang berkembang dengan adanya wakaf tunai yang bisa dikembangkan untuk generasi muda. Kemudian kita bisa dari sisi pentasarufannya adalah mengarahkan kepada generasi muda yang punya potensi, punya keahlian, yang bisa diangkat, yang mungkin juga dia seorang yang punya ilmu tinggi, bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, kemudian dia bisa dikirimkan menjadi dai-dai di daerah-daerah yang tertinggal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, banyak salah kami mohon maaf. Billahi sabilil haq.